Masjid Al-Wusta diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-1. Atas prakarsa dari beliaulah Masjid Negara ini dibangun dan digunakan untuk beribadah bagi para abdi dalam Keraton Mangkunegaran dan masyarakat sekitar di Kampung Kauman. Pada waktu itu, KGPAA Mangkunegara ke-1 membangun masjid sebagai bentuk pelambangan dari Panotogomo. Panotogomo ialah penata agama, yang berarti selain berperan sebagai penguasa wilayah, seorang raja juga berperan sebagai pemimpin agama di masyarakat. Masjid Al-Wusta pada masa pemerintahan Mangkunegaran pertama dikenal dengan nama Masjid Negara. Hal tersebut dikarenakan Masjid Al-Wusta milik Keraton Mangkunegaran dan digunakan oleh raja, para abdi dalam, dan rakyat yang tinggal di sekitarnya untuk beribadah. Namun, karena tidak adanya bukti tertulis yang menunjukkan hal tersebut dan keterbatasan data terkait pada tahun berapa Masjid Negara dibangun oleh KGPAA Mangkunegara ke-1, banyak yang menganggap bahwa Masjid Al-Wusta didirikan oleh KGPAA Mangkunegaran ke-4 di tahun 1878 Masehi, seperti yang sudah dituliskan dalam prasasti yang tertempel di dinding masjid. Tepat pada tahun 1878 Masehi, pada masa pemerintahan KGPAA Mangkunegara ke-4, bangunan Masjid Negara dipindahkan dari lokasi yang sebelumnya berada di Kampung Kauman, Pasar Legi, belakang Keraton Mangkunegaran, berpindah menjadi di sisi barat Keraton Mangkunegaran. Pada tahun 1947, nama Masjid Negara diganti menjadi Al-Wusta. Nama Al-Wusta berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah. Pergantian nama ini dilakukan oleh seorang Yukiswara atau penghulu dari Keraton Mangkunegaran. Beliau bernama Kanjeng Raden Tumenggung Kyai Haji Imam Rosyidi. Pemilihan nama Al-Wusta ini dikarenakan posisi masjid yang berada di tengah-tengah antara Masjid Agung Surakarta dengan Masjid Al-Fatih Kepatihan. Selain itu, bentuk Masjid Al-Wusta sendiri tidak lebih besar dari Masjid Agung Surakarta dan tidak lebih kecil dari Masjid Al-Fatih Kepatihan. Pada tahun 1962, status Masjid Al-Wusta Surakarta yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Keraton Mangkunegaran berubah menjadi Masjid Umum Kota Surakarta di bawah Departemen Agama. Turunnya surat keputusan Kementerian Agama nomor 50/2/7 pada 12 April 1952 dalam Arsip Mangkunegaran nomor 2018 tahun 1995. Selanjutnya, melalui surat keputusan Menteri Agama tahun 1962 disebutkan bahwa Masjid Al-Wusta Surakarta akan diawasi langsung oleh Kementerian Agama. Hal ini menjadikan semua hal yang berkaitan dengan pemeliharaan maupun anggaran dibebankan kepada Departemen Agama dan kepengurusannya diserahkan kepada masyarakat beragama Islam yang tinggal di sekitar lokasi Masjid Al-Wusta Surakarta. Pada tahun 2013, Masjid Al-Wusta Surakarta menjadi bangunan cagar budaya pada bangunan keagamaan di Kota Surakarta. Hal ini menjadikan Masjid Al-Wusta Surakarta juga diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Surakarta. Jadi, segala sesuatu terutama bangunan masjidnya harus dijaga kelestariannya. Setelah membahas mengenai sejarah Masjid Al-Wusta, teman-teman, mari kita beranjak pada pembahasan tata letak dan gaya arsitektur dari Masjid Al-Wusta. Bangunan
Masjid Al-Wusta merupakan bentuk akulturasi dari gaya bangunan Belanda, Jawa, dan Islam. Secara umum, ketika kita masuk ke Masjid Al-Wusta, kita akan disambut oleh gapura yang sangat khas dengan nuansa warna hijau dan putih. Lalu, terdapat halaman yang cukup luas yang dipergunakan untuk parkir. Di sebelah utara masjid dapat kita lihat ada madrasah ibtidaiyah, menara, tempat wudhu dan kamar mandi pria. Dan uniknya, di masjid ini terdapat kantin dan unit kesehatan. Sedangkan sebelah selatannya terdapat taman kanak-kanak, bangunan malikin, tempat wudhu dan kamar mandi wanita, serta ada pawastren. Masjid ini dikelilingi oleh kantor dan rumah para pengurus masjid. Dan sebelum memasuki ruang utama masjid sebagai tempat melaksanakan sholat, kita akan disambut oleh serambi yang cukup luas. Masjid Al-Wusta dipengaruhi gaya bangunan Belanda karena masjid ini dibangun ketika masa penjajahan Belanda dengan arsiteknya adalah Herman Thomas Karsten yang masih memiliki darah keturunan Belanda. Gaya bangunan Belanda yang ada di Masjid Al-Wusta ini dapat kita lihat dari langit-langit bangunan yang sangat tinggi dengan atap terbuat dari genting tanah liat dan tembok yang sangat kokoh dari batu bata. Terdapat bangunan malikin seperti menara yang berbentuk lingkaran dengan atap kayu jati, memiliki 5 jendela dengan pintu melengkung seperti kubah tanpa penutup yang dahulu dipergunakan sebagai tempat untuk khitanan. Sedangkan kantor pengurus masjid di sebelah selatan, menara tinggi di sebelah utara yang dahulu digunakan untuk mengumandangkan azan, namun sekarang sudah tidak lagi digunakan. Selanjutnya yaitu gaya bangunan Jawa di Masjid Al-Wusta. Gaya bangunan Jawa di Masjid Al-Wusta dapat dilihat dari atap masjid berbentuk tajuk yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Di depan masjid ini terdapat serambi, beduk, dan kentongan yang dulu digunakan untuk penanda masuknya waktu sholat. Namun, sekarang sudah tidak digunakan karena sudah terdapat alat pengeras suara. Masjid ini berbentuk seperti joglo yang merupakan rumah adat Jawa. Namun, masjid ini tidak terdapat kolong di bawahnya. Masjid ini juga memiliki pawastren sebagai tempat khusus wanita, serta mimbar yang bentuknya seperti tanduk untuk mengangkat raja. Sedangkan gaya bangunan Islam di Masjid Al-Wusta dapat dilihat dari banyaknya gapura yang mengelilingi masjid. Di setiap sudut masjid ini terdapat kaligrafi yang diambil dari potongan ayat Al-Quran maupun hadis. Masjid ini memiliki kiblat yang berporos ke Ka'bah dan mihrab untuk tempat imam. Perubahan fungsi Masjid Al-Wusta dari zaman dulu dengan sekarang dapat dilihat dari kegiatan keagamaannya. Seperti halnya dengan masjid-masjid lainnya, Masjid Al-Wusta sekarang difungsikan sebagai tempat ibadah sholat fardu, kajian rutin, dan kegiatan sholat Jumat. Pada masa pemerintahan KGBAA Mangkunegaran ke-7, Masjid Al-Wusta tidak terpisahkan dari Pura Mangkunegaran. Setiap ada kegiatan upacara keagamaan yang dilakukan di dalam pura, maka pihak pengurus Masjid Al-Wusta juga melaksanakan doa-doa yang mengiringinya, seperti peringatan Maulid Nabi pada bulan Suro atau bulan Muharram dengan mengadakan upacara adat seperti kirab untuk memperingatinya. Namun, pada saat ini upacara kirab tidak lagi diadakan oleh pihak Pura Mangkunegaran.
Akan tetapi sudah diadakan oleh Keraton Kasunanan Surakarta, sehingga pihak pengurus Masjid Al-Wusta tidak lagi ikut serta dalam upacara tersebut, melainkan menggantinya dengan mengadakan pengajian akbar dalam memperingati Maulid Nabi yang diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat umum. Kegiatan lainnya juga telah dilaksanakan dan dijadwalkan, seperti pengajian rutin setiap Ahad pagi, setiap malam Senin, malam Rabu, dan setiap malam Jumat. Sedangkan pelaksanaan sholat Jumat baru dilakukan sejak masa pemerintahan KGB AA Mangkunegaran ke-7. Pada masa itu, sholat Jumat juga dilakukan sebagai bentuk absensi bagi para abdi dalam keraton. Apabila tidak melaksanakannya, maka akan mendapatkan pidana ringan. Akan tetapi, peraturan ini hanya dilaksanakan pada masa pemerintahan beliau saja dan tidak lagi diterapkan di zaman sekarang. Seperti halnya dengan masjid-masjid lainnya, Masjid Al-Wusta masih difungsikan sebagai tempat ibadah sholat fardu, kajian rutin, dan sholat Jumat. Pada saat ibadah sholat duhur, siswa dan siswi SD Muhammadiyah 1 Surakarta yang terletak di sebelah utara Masjid Al-Wusta diajarkan untuk sholat berjamaah di lingkungan Masjid Al-Wusta ini. Mereka dibimbing oleh para guru dalam pelaksanaannya. Tak jarang juga beberapa kegiatan RA Purwanidya yang terletak di sebelah selatan Masjid Al-Wusta ini juga melaksanakan beberapa kegiatan di pendopo luar Masjid Al-Wusta.